Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imas Surhayati dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Faisal Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Perkenalkan, nama saya Najah Fahri. Perkenalkan, nama saya Sandi Aprian. Kami dari kelompok 4 akan membawakan storytelling tentang sejarah agresi militer Belanda 1 dan 2. Selamat menyaksikan. Mempertahankan kemerdekaan dalam agresi militer Belanda 1 dan 2. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno. Setelah merdeka, Indonesia masih tidak aman. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda datang kembali dengan membonceng pasukan sekutu. Belanda rupanya ingin menguasai wilayah Indonesia lagi. Penjajah masih tidak terima dengan kemerdekaan Indonesia. Mereka masih ingin menguasai negara Indonesia. Para sekutu juga terus menyerang Indonesia dan beberapa kali terlibat peperangan yang besar. Salah satu perang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah agresi militer Belanda 1 dan 2. A. Agresi militer 1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan kemerdekaan. Bangsa Indonesia harus berjuang kembali untuk mempertahankan kedaulatan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah di Indonesia. Belanda melaksanakan agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1945. Agresi militer Belanda 1 juga bisa disebut dengan Operasi Produks atau Operasi Produk. Berikut beberapa latar belakang agresi militer Belanda 1, yaitu 1. Adanya keinginan Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya kembali. 2. Pemerintah Indonesia menolak ultimatum dari Van Mux untuk menarik tentara Indonesia sejauh 10 km dari garis demarkasi. 3. Belanda ingin menguasai sumber daya alam Indonesia untuk membantu perekonomian Belanda yang mengalami krisis pasca peperangan. Agresi militer Belanda 1 bertujuan untuk menguasai sumber daya alam di Pulau Sumatera dan Jawa. Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam, Belanda mulai melancarkan aksi militer. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat. Pasukan Belanda di Surabaya digerakkan untuk menguasai Madura dan Jawa Timur. Sedangkan pasukan Belanda di Semarang digerakkan untuk menguasai Jawa Tengah. Prioritas agresi militer di Pulau Jawa adalah untuk menguasai kawasan pelabuhan pesisir utara, perkebunan tebu, dan pabrik-pabrik gula. Di Sumatera, Belanda mampu menguasai perkebunan di sekitar Medan, serta tambang minyak dan batubara di sekitar Palembang. Dalam buku Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia 1991, karya A.H. Nasution, agresi militer Belanda 1 memperoleh kecaman dari dunia internasional, termasuk PBB. India dan Australia mengajukan permasalahan agresi militer Belanda 1 untuk dibahas pada agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 31 Juli 1947. Berdasarkan hasil sidang, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi himbauan kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan pertempuran fisik dan mengadakan gencatan senjata. Serangan Belanda itu menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional. Tanggal 1 Agustus 1947, Perserikatan Bangsa PBB meminta agar kedua pihak untuk menghentikan aksi tembak-menembak. Belanda menyadari bahwa mereka harus menaati imbauan PBB agar terhindar dari sanksi internasional. Tanggal 5 Agustus 1947, agresi militer Belanda 1 dihentikan untuk kemudian kembali
membicarakan masalah ini melalui meja perundingan. Agresi militer Belanda 1. Menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak negatif antara lain: 1. Kekuatan militer Indonesia semakin lemah. 2. Wilayah Indonesia semakin sempit. 3. Banyak korban dari pihak Indonesia, baik tentara maupun rakyat. 4. Mempengaruhi perekonomian. 5. Mengganggu stabilitas politik. Sedangkan dampak positif adalah sebagai berikut. 1. Dukungan dunia internasional pada Belanda merosot beberapa negara lain mengakui kemerdekaan RI secara de jure. 3. Indonesia menerima dukungan dan simpati dari dunia internasional. 4. Memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian internasional. A. Agresi militer Belanda 2. Belanda kembali melanggar perjanjian damai Renville dengan melancarkan agresi militer Belanda 2. Pada 19 Desember 1948 dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terdapat beberapa tujuan agresi militer Belanda 2, yaitu 1. Menghancurkan status Republik Indonesia sebagai kesatuan negara. 2. Menguasai ibu kota sementara Indonesia yang saat itu berada di Yogyakarta. 3. Menangkap pemimpin-pemimpin pemerintahan Indonesia. Kronologi Belanda mulai menyerang Yogyakarta secara mendadak pada Minggu pagi tanggal 19 Desember 1945. Belanda menyerang Yogyakarta melalui jalur darat dan udara. Angkatan udara dan pasukan terjun payung dikerahkan oleh Belanda untuk membombardir lapangan terbang Maguwo dan kawasan timur kota Yogyakarta. Tentara Indonesia sangat terkejut dengan serangan cepat yang dilakukan oleh Belanda dan tidak mampu berbuat banyak. Pada sore hari, tanggal 19 Desember 1945, Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda dan istana pemerintahan Indonesia dapat ditaklukkan. Selanjutnya, Belanda melakukan penangkapan terhadap pemimpin tertinggi negara seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, dan jajaran kabinet yang berada di istana. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern karya MC Wycliffe, para pemimpin Indonesia membiarkan dirinya ditangkap agar serangan fisik Belanda dapat diredakan dan menggiring opini dunia mengenai kebrutalan sikap Belanda. Sebelum ditangkap, para pemimpin Indonesia telah membiarkan mandat kepada serupan perwira negara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam buku Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia 1979, karya A.H. Nasution, agresi militer Belanda 2 menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang masif bagi Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia diuntungkan dengan adanya kecaman dari dunia internasional terhadap agresi militer Belanda 2. Belanda memperoleh bencana politik dari keputusan mereka untuk melancarkan agresi militer Belanda 2. PBB merasa sangat tersinggung dengan adanya agresi militer Belanda 2. PBB menganggap bahwa Belanda tidak memiliki etikat baik dalam upaya penyelesaian masalah. Selain itu, Amerika Serikat juga melemparkan amarahnya kepada Belanda pada tanggal 22 Desember 1945. Hal tersebut terlihat dari tindakan Amerika Serikat yang menghentikan dana bantuan kepada Belanda. Amerika Serikat dan PBB sebagai kekuatan besar dunia menyudutkan Belanda untuk mengadakan gencatan senjata dan melakukan perundingan damai sesegera mungkin. Kesimpulan dari agresi militer Belanda 1 dan 2 adalah agresi militer Belanda terjadi karena pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Belanda. Agresi militer merupakan salah satu perang mempertahankan negara Indonesia. Sekian video dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat menambah wawasan tentang sejarah agresi militer Belanda 1 dan 2. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.